Oke, hari kita mau ngebahas satu kasus ya yang buat gue juga ini drama lah karena ada pro sama kontranya. Ya lu tahu kan kemarin tuh ada kasus sih di mana di satu SMA yang Seman satu Cimarga. Ya di situ ada kepseknya kepala sekolah itu dinonaktifin. Gara-gara apa? Ya gara-gara katanya tuh dia negor murid yang nyemok. Udah tau lah nyemok. Nah dia nggak terima katanya gara-gara ditampar. Habis itu punggungnya ditendang, dikata-katain. Emaknya datang sama bapaknya ke sekolah. Ya nuntut ke polisi. Habis itu murid-murid yang lain tuh ya kayak ngebela dia tau gak lu. Jadinya ada 600 murid itu kayak mereka nggak mau masuk sekolah selama masih ada itu kepala sekolah. Dan ini tuh akhirnya masuk ke kupingnya gubernur sama wagub. Habis itu gubernur sama wagubnya keambil tindakan, iya katanya kalau kepseknya itu dinonaktifin aja gitu loh. Ya habis itu juga gue sempat dapat video ya di mana ada satu guru doang sih. Ya dia ngomong katanya ya emang katanya kepala sekolahnya suka meledak-meledak katanya, tapi emang diakuin tegas. Nah ini akhirnya jadi pro sama kontra ya. Banyak orang-orang tuh ya dari orang tua, masyarakat yang lain tuh banyak yang ngebela itu kepala sekolah. Tapi ada beberapa juga sih gue liatin komenan-komenan tuh yang ngebela tuh murid. Ya kalau dari gua sih ya, gua ada ngelihat satu keanehan sih. Satu kan deh penampilannya si murid nih ya, sorry to say gitu gua ngelihat. Itu rambutnya tebel banget gitu loh dan beberapa tuh udah ngelewatin kuping gitu loh. Kalau gua rasa kalau ditarik pun itu udah di atas di bawah mata gitu loh. Ya kalau gua zaman dulu itu tuh kalau rambut kayak begitu itu tuh udah dipotong di sekolah langsung karena emang nggak boleh kan gondrong-gondrong tebel-tebel gitu di sekolah ya soalnya ya itu buat ngedisiplinin jadi gua rasa toleransinya di sekolah ini juga udah lumayan oke lah ya kalau ini tuh nggak apa ditindak. Terus kalau gue lihat juga soal tendangan, agak aneh tuh gue lu. Anehnya kenapa? Itu gue lihat kepala sekolahnya itu selalu pakai rok panjang gitu loh. Jadi ada beberapa video, nggak cuma video soal kejadian itu dan lain-lain. Itu pakai rok panjang. Bagaimana caranya dia nendang punggung gitu loh? Ya apakah dia ngebanting muridnya, habis itu muridnya ditendang, diinjak. Ya, kita nggak ada yang tahu gitu loh. Tapi kalau buat nendang ke punggung itu susah dengan rok panjang dia. Dia mesti ngapain? Mesti tarik atau bagaimana roknya gitu baru bisa. Terus poin lain yang gue gak bisa lihat dari ini drama, lo tau gak apa ya? Jadi gue nggak tahu si murid ini mungkin ya sedemikian populernya gitu apa dibela atau dia bang jago gitu jadinya ya murid-murid yang lain mesti nurut atau bisa juga emang kepala sekolahnya itu kelewat tegas gitu loh. Jadi murid-murid yang lain pada nggak suka. Ya ini mungkin salah satu hal yang gue lihat ya. Karena mereka kalau dilihat di video tuh pada seneng gitu loh bubaran. Kayak kagak jadi sekolah gitu. Kayak buat ngeboikot si kepala sekolahnya ini. Ya habis itu yang gue gak habis pikir lagi kenapa orang tuanya tuh bisa kayak ngebela banget gitu loh ke anaknya gitu loh. Wah pokoknya nggak terima ditampar gitunya. Ya maksud gue gimana cara nasihatin ya mungkin tamparan itu sedikit ada salah gitu loh ada kontak fisik ya tapi itu bisa ngomongin bukannya akhirnya jadi kayak begini gitu loh langsung kayak wah mau ngeboikot habis itu langsung dipolisin oh pokoknya gue minta mau dicopot mungkin maunya si ibu kayak begini katanya ya kamu kenapa nyemok nyemok itu nggak bagus buat kesehatan mendingan kamu makan permen nih ibu kasih permen nang ning ning nang ning nung mungkin maunya kayak begitu ortunya gue nggak tahu juga tapi yang pasti ya ini tuh bakal jadi efek domino tau gak lo efek dominonya bagaimana jadi gini loh guru-guru nanti sama kepala sekolah itu bakal takut gitu loh buat negor atau ngedisiplinin sesuatu hal yang salah gitu loh buat gua nyemok itu tuh sesuatu hal yang salah banget tau gak lu di lingkungan sekolah. Terus yang kedua, ini bakal ngasih lihat tau gak lu ke murid-murid sekolah yang lain gitu loh. Misalnya mereka emang ngelakuin pelanggaran gitu loh, mereka tahu salah. Tapi kalau mereka jadi satu gitu loh, kuat bersatu, misalnya pengen ngeboikot kepala sekolahnya lah, gurunya, atau bagaimana gitu loh ya mereka bakal didengerin gitu loh sama ya istilahnya pemerintah atau pejabat-pejabat setempat gitu loh karena kan aktivitas sekolah maksudnya berarti walaupun gak semua gue dengar ada 70 orang tuh ya yang masih mau sekolah gitu loh itu akhirnya ngasih lihat gitu loh ke mereka nyontohin katanya oh kalau kita walaupun salah kalau kita jadi satu kuat gitu loh kita bisa ngelawan apa aja
Nah, itu bahaya banget. Tapi lu jangan salah lu ya, di sini gue lihat tuh banyak HRD tuh ya di media sosial tuh udah ngeliat gitu loh. Oh, jadi lu dari SMA segini, angkatan segini. Gue kan pernah cerita sama lu kan, HRD juga itu tuh selalu ngeliat mantau kejadian-kejadian yang ada di luar gitu loh. Atau tindak tanduk lu gitu loh. Terus dilihat juga track record history lu. Dengan ini ya, itu bisa gawat tai. Jadi yang buat murid-murid ya Cimarga juga gitu tahun-tahun itu. Kesian anjir yang nggak dapat ininya ya, maksudnya tetap mau sekolah gitu loh. Tetap ditandain gitu loh. Karena kalau buat perusahaan itu sesuatu hal yang nggak bagus. Ya nggak bagus lah kalau gua ngomong kasarnya ya. Sekolah itu tuh nggak cuma sekedar lu nyari pendidikan aja, tapi tepat di situ ngebentuk kepribadian lu. Jadi gini ngomong kasarnya, kalau negara itu kita buat berhidup bermasyarakat ya dalam cakupan luas, kalau sekolah itu kayak negara mini gitu loh. Dimana di sini lu ngebentuk kepribadian lu mesti disiplin, patuhin aturan yang ada, dan di sini lu juga belajar kalau lu ngelanggar itu lu bisa dapat konsekuensinya gitu loh. Nah, sedangkan kalau di sini lu ketahuan ngelanggar gitu loh dan bebas konsekuensi, ya lu bisa lihat lah jadi apa yang bisa dibentuk dari kepribadiannya. Ya dari satu sisi gue ngeliat sih, maksudnya kontak fisik itu emang nggak diperbolehkan gitu loh, tapi itu masih bisa lah ngomong kasarnya, kayak dikasih peringatan bukan kayak langsung dicopot. Ya kesannya itu udah kayak kesalahan tuh ya udah gak bisa ditolerir. Sedangkan kan si muridnya nyemok, dia masih bisa senyum-senyum, temennya senyum-senyum, ketawa-ketawa, ortunya juga santai-santai aja gitu loh. Jadinya ya gue nggak tahu di sini tuh terkesan jadi kayaknya aneh atau gak lo. Apalagi yang namanya nyemok, gue nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Zaman dulu sih kalau di gua bisa skor 3 hari sampai seminggu lo kalau ketahuan. Ya jadi buat gue sih Pak Gubernur sama Pak Wagub ini jangan gegabah gitu loh ngambil keputusan gitu loh hanya karena ngelihat gitu katanya 600 orang nggak mau sekolah gara-gara satu kejadian, udah nonaktifin aja. Jadi kesannya tuh kalau namanya udah orang rame-rame gitu loh udah pasti yang di satu sisi salah, padahal kalau gue lihat ya dua-duanya sih mungkin bisa dibilang salah, tapi yang satu lagi melakukan pelanggaran di sekolah itu udah paling salah gitu loh. Yang satu juga cara negornya mungkin salah gitu loh, nggak boleh kelewat apa ya, ada kontak fisik gitu loh. Ntar nanti pasti nimbulin stigma deh, tau gak lo? Stigmanya satu guru jadi nggak berani, terus satu juga murid jadi pada berani. Jadi menurut gue mesti dipertimbangin lagi lah. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.